Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Tuti Elfrida SANTMA. Saya adalah dosen pada program studi Sarjana Terapan Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang pada semester ini saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah Sosiologi Pariwisata untuk mahasiswa di semester 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Pariwisata. Jadi, kelas Sosiologi Pariwisata ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada semester 1. Ya, dan memiliki bobot 2 SKS dengan beberapa capaian pembelajaran, misalnya mampu menguraikan konsep dan teori sosiologi pariwisata, kemudian mampu menguraikan konsep dan teori antropologi pariwisata, dan terakhir juga mampu menguraikan teori dan konsep terkait dengan psikologi pariwisata. Jadi meskipun judul mata kuliahnya adalah Sosiologi Pariwisata, tapi paling tidak terdapat 3 cakupan keilmuan yang nantinya akan dikuasai dan dimiliki oleh mahasiswa. Mata kuliah Sosiologi Pariwisata ini secara lebih spesifik memberikan landasan teoritis dan juga perangkat konseptual terkait dengan pariwisata dari perspektif atau kacamata ilmu sosial, sehingga dapat juga menyiapkan mahasiswa untuk melihat fenomena-fenomena pariwisata secara lebih ilmiah, holistik, dan juga kritis. Pelaksanaan mata kuliah Sosiologi Pariwisata berlangsung selama 1 semester sebanyak 14 pertemuan dengan beberapa bahan kajian ataupun topik yang akan dibahas dan disampaikan kepada mahasiswa. Di antaranya adalah lokalitas dalam konteks pariwisata. Selanjutnya juga ada siapa itu turis, aspek budaya dan psikososialnya, kemudian juga host and guest, relasi dan interaksi sosiokultural antara host dan guest ataupun turis dan masyarakat lokal, kemudian juga ada ketimpangan di ranah pariwisata, selanjutnya pariwisata sebagai konsumsi kultural antara autentisitas dan imajinasi, selanjutnya juga ada pariwisata dan mobilitas manusia, ide, dan benda, dan juga pariwisata dan perubahan sosial budaya. Selanjutnya ada konflik dalam arena pariwisata, dan terakhir akan dibahas topik terkait dengan pariwisata dan konsep keberlanjutan. 14 pertemuan pada mata kuliah Sosiologi Pariwisata akan dikemas dengan beberapa metode pembelajaran seperti misalnya collaborative learning, case-based learning, dan juga problem-based learning. 14 pertemuan tersebut juga akan dikombinasikan antara sinkron dan asinkron, di mana mahasiswa dapat mengakses seluruh materi pembelajaran, pengumuman, dan juga asesmen pada platform Elok. Dan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa ada beberapa bentuk, misalnya podcast, PPT dengan VO atau voice over, dan juga video pembelajaran dari dosen pengampu. Untuk kelas Sosiologi Pariwisata ini terdapat beberapa komponen penilaian, diantaranya partisipasi dan juga keaktifan dari mahasiswa selama mengikuti perkuliahan sebanyak 10%, kemudian juga ada tugas dan kuis sebanyak 25%, selanjutnya ada UTS, ujian tengah semester sebanyak 30%, dan terakhir adalah ujian akhir semester sebanyak 35%. Untuk tugas dan kuis yang termasuk dalam penilaian 25%, dalam kuliah Sosiologi Pariwisata ini, mahasiswa diminta untuk melakukan case study observation dan juga mereview artikel ataupun mengerjakan kuis yang telah disediakan oleh dosen pengampu. Sementara untuk UTS, mahasiswa akan mengerjakan ujian tertulis, dan juga untuk UAS, mahasiswa akan melakukan case study observation berdasarkan topik-topik yang pernah dibahas di kelas dan akan menuangkannya pada makalah yang merupakan hasil dari observasinya. Selain makalah, mahasiswa juga akan mempresentasikannya pada minggu ujian akhir semester.
Selain materi pembelajaran yang telah diberikan atau disediakan oleh dosen pengampu berupa PowerPoint presentation dan juga voice over, podcast maupun video pembelajaran, dosen pengampu juga akan memberikan dan menawarkan mahasiswa beberapa referensi berupa buku ataupun publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik-topik ataupun bahan kajian yang dibahas selama satu semester. Misalnya seperti buku milik Uri dan Larson berjudul The Tourist Gaze, ataupun juga Host and Guest, The Anthropology of Tourism yang ditulis oleh Smith, ataupun juga Tourism Studies and the Social Science yang ditulis oleh Holden. Demikian tadi deskripsi mata kuliah beserta dengan kontrak perkuliahan yang disediakan oleh dosen untuk mata kuliah Sosiologi Pariwisata. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Yang belum on cam boleh on cam ya? Iya. Oke. Hari ini kita akan secara spesifik membahas tentang mobilitas dalam pariwisata, manusia, ide, dan benda. Jadi mungkin teman-teman sudah mengakses video yang kemarin saya share di Elok, dan itu juga sekarang sudah bisa dilihat di YouTube. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa yang masih bingung, belum memahami 100%, itu bisa diakses lagi videonya, didengarkan lagi, dilihat lagi, sehingga itu bisa semakin menambah pemahaman kita terkait dengan mobilitas dalam pariwisata yang ternyata tidak hanya manusia saja, tapi juga ada ide dan benda. Sekedar untuk mengingatkan lagi bahwa mobilitas tuh nggak cuman manusia secara fisiknya saja, tapi juga ada ide dan benda. Dalam video itu juga sudah saya paparkan gitu, bahwa misalnya souvenirs gitu ya, souvenirs itu juga tidak hanya terjadi dalam ranah lokal saja, bahwa dia juga mengikuti perpindahan seiring dengan perpindahannya turis. Mulai dari pembuatannya, mulai dari ketika souvenir itu dibuat di sebuah daerah lokal, di pedesaan Jawa misalnya, kemudian dikirim ke beberapa daerah, di beberapa kota untuk dijual kepada turis, itu juga dia sudah mengalami perpindahan. Pun ketika dibeli oleh turis ya, ketika dibeli oleh turis, dibawa pulang ke negara asalnya, itu juga souvenir ikut pindah gitu ya, seiring dengan perpindahan manusia yang ada dalam ranah atau dalam industri pariwisata. Dari turis mungkin dia diberikan kepada temannya, kepada saudaranya, itu pindah lagi gitu. Jadi perpindahannya sangat kompleks meskipun itu terjadi pada souvenir saja gitu. Dan ternyata yang berpindah pada souvenir, pada benda ini, benda dalam komponen pariwisata ini, yang pindah nggak cuma fisik dari bendanya saja, tapi juga ceritanya, narasinya, maknanya gitu, bahwa oh ini topeng tentang Ramayana ini gitu, misalnya wayang gitu, wayang souvenirnya adalah wayang Arjuna atau wayangnya Bima gitu. Nah ini harus ceritanya juga pindah, siapakah Bima atau karakter apa sih yang muncul pada tokoh pewayangan ini. Itu juga ceritanya bisa juga berpindah dari tour guide-nya bisa ya, tour guide-nya atau penjual souvenirnya ke turisnya bisa narasinya juga bisa pindah ke orang yang nantinya dikasih souvenir ini, begitu. Dan juga kemarin juga sudah saya paparkan dalam video juga beberapa kasus yang menarik yang bisa menggambarkan beberapa sisi mobilitas dalam pariwisata yang tidak hanya ide dan benda, yang tidak hanya manusia tapi juga ide dan benda. Case-nya adalah Homeland atau Roots Tour yang itu diikuti oleh migran-migran yang misalnya Chinese American atau African American yang mereka besar
di Amerika, tapi mereka punya darah Cina, punya darah Afrika, punya darah India misalnya, dan mereka melakukan tur lagi ke negara-negara yang di mana dia punya nenek moyang di negara tersebut, itu juga bagian daripada bagaimana yang berpindah tidak hanya fisiknya saja, tapi juga memorinya, uh, apa ya, etnisitasnya gitu ya, yang dulu mungkin ketika di Amerika ya American banget gitu, bisa jadi gitu. Mengikuti lifestyle Amerika, mengikuti pola hidup yang ada di Amerika, tapi ketika dia back to China, back to Africa, back to India misalnya, bagi migran-migran itu juga ada ada sisi lain dalam jiwanya yang ikut pindah begitu. Itu juga yang saya sebutkan dalam video itu juga terkait dengan pilgrim turis ya, pilgrimage, wisatawan ziarah, wisatawan religi yang ke Holy Land gitu ya, ke Yerusalem ataupun ke Mekah gitu. Itu juga ada spiritualitas-spiritualitas yang ikut berpindah. Nah, kadang ada transformasi diri nih yang dilakukan atau yang dialami oleh seseorang ketika setelah melakukan ibadah haji atau setelah berkunjung ke Holy Land gitu, ada transformasi lebih religius. Nah, itu juga tanda bahwa ada spiritualitas yang ikut berpindah karena traveling ini, karena perpindahan fisik ini, dan yang tidak hanya fisik tapi juga ada spiritualitas yang berpindah begitu. Nah, mungkin hari ini kita fokuskan pada diskusi saja. Jadi karena materi sudah saya sampaikan melalui video yang sudah saya unggah di YouTube dan juga saya attach di Elok. Jadi kita akan lebih banyak diskusi saja. Saya akan sangat senang kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya, sharing pengalaman terkait dengan mobilitas ataupun berkomentar terkait dengan topik yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Silahkan. Oke, wah, oke, silahkan. Kaisyah, ada Kaisyah, ada Dwi. Kita Kaisyah dulu, ladies first ya. Silahkan. Baik Bu, sebelumnya terima kasih telah memberikan materi tentang mobilitas. Saya jadi sedikit paham mengenai mobilitas dan saya juga jadi lebih lebih tahu kalau mobilitas itu tidak hanya sesuatu yang secara fisik saja, tapi ada sesuatu yang di dalam diri kita juga berubah. Terutama pariwisata itu kan sesuatu industri atau bidang yang benar-benar mencakup semuanya, seperti terdekat dengan ekonomi, sosial gitu. Nah, dalam sini saya ingin juga bertanya. Sebelumnya saya juga melihat video tentang apakah suara saya terdengar, Bu? Agak sendat-sendat ya. Mungkin karena sinyal saya bermasalah sedikit. Oh, baik. Bisa dilanjut aja nggak apa-apa? Baik, jadi saya melihat video mengenai yang Labuan Bajo itu, Bu. Nah, untuk itu, saya melihat ada mobilitas juga. Apakah kebijakan misalnya dari konservasi, misalnya konservasi komodo, dia berubah menjadi bentuk pariwisata gitu. Nah, di situ kan berarti komodonya itu dia berubah menjadi suatu komoditas kan, Bu. Nah, di sini berarti ada perubahan atau mobilitas mobilitas value, perubahan nilai ya, mobilitas nilai sepertinya. Iya, Bu. Nah, di sini berarti apakah dari regulasi atau kebijakan pemerintah itu termasuk dalam suatu mobilitas atau hanya perubahan sosial saja, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Saya tampung dulu ya pertanyaan. Jadi apakah kebijakan pemerintah itu termasuk dalam mobilitas ataupun perubahan yang terjadi dalam ranah pariwisata? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dwi untuk bertanya atau berkomentar nih. Silahkan. Saya mau bertanya ya, Bu. Tadi kan saya dijelaskan materi tentang mobilitas. Nah, kenyataannya tuh kenapa ya, Bu, banyak turis atau wisatawan saat berpergian itu mengalami culture shock. Begitu ya, Bu? Apakah Ibu bisa culture menjelaskan? shock ya lebih ke. Oh iya, oke. Baik. Terima kasih, Bu. Oke, ya, itu juga satu fenomena sosial yang fenomena dalam pariwisata yang terkait dengan sosial budaya yang mungkin kita sendiri mengalami ya culture shock itu, ataupun kita juga sering melihat ada beberapa turis yang mengalami culture shock ini ketika mereka berkunjung ke sebuah destinasi. Ya, jadi saya menjawab pertanyaan Kaisyah dulu ya, kebijakan pemerintah. Ada perubahan-perubahan tertentu
Ya, kebijakan kalau menurut saya ini bukan mobility ya, tapi lebih ke perubahan sosial. Karena ya ada upaya pemerintah untuk katakanlah membangun sebuah destinasi, memajukan, mensejahterakan, lebih memodernisasi sebuah destinasi, itu juga bagian daripada perubahan-perubahan. Nah, konsekuensinya pada mobilitas gitu. Jadi ini masuk dalam, kalau tadi pertanyaannya apakah kebijakan pemerintah itu masuk dalam perubahan atau mobilitas, masuknya dalam perubahan. Tapi itu membawa konsekuensi berupa mobilitas-mobilitas yang lain gitu ya. Komodo misalnya, yang ada isu tentang Jurassic World itu ya, Jurassic Park kalau nggak salah, itu juga bagian daripada bagaimana kemudian komodo yang bukan manusia gitu ya, tapi dia akan ikut mobile yang tidak lagi diletakkan pada habitatnya, tapi akan dipindahkan ke Jurassic Park ini yang betonisasi, yang akan mungkin tidak lagi sama dengan habitat asalnya atau habitat aslinya. Nah, ini perubahan yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya pembangunan pada sebuah daerah itu akan memiliki konsekuensi atau memiliki dampak pada mobilisasi gitu. Jadi tidak hanya manusia, tapi ternyata dalam case ini juga pada animal, pada hewannya. Pun juga masyarakat lokal ya, saya rasa ya masyarakat lokal yang mungkin sudah terbiasa dengan pola hidup tertentu, dia juga akan mobile. Yang dulunya ada terkonsentrasi pada sebuah pulau di Labuan Bajo, tapi karena ada kebijakan-kebijakan tertentu yang diterapkan oleh pemerintah sehingga ada larangan misalnya untuk mengakses pulau ini karena ini sudah masuk dalam area konservasi dan sebagainya. Itu juga bagian dari konsekuensi dari perubahan yang itu ujungnya adalah mobilitas. Begitu Kak Aisyah. Nah, menanggapi pertanyaan Dwi yang terkait dengan turis yang mengalami culture shock, ya ini menarik ya. Ini itu juga bagian dari mobilitas dan masuk dalam pembahasan kita pada hari ini gitu, bahwa ada itu berkaitan dengan beberapa topik yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa tipe-tipe turis itu bermacam-macam. Ada yang memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dan ada juga turis yang memiliki tingkat adaptasi yang rendah gitu. Sehingga ketika mereka datang atau berkunjung ke sebuah destinasi, ya cara hidup yang biasa dia gunakanlah yang akan dia terapkan meskipun dia berada di daerah lain, negara lain bahkan gitu. Kita tidak jarang menjumpai turis-turis Indonesia ketika dia bepergian ke luar negeri atau keluar daerah, dibawalah itu makanan-makanan Indonesia, sambal pecel gitu ya, karena nggak bisa gitu, nggak bisa makan makanan lokal yang ada di destinasi gitu. Tidak jarang juga jamaah-jamaah haji atau jamaah umroh yang ada di Indonesia, karena dia memang tidak bisa makan makanan lokal, ya bawah dia rendang kering yang itu bisa awet beberapa hari, atau makan beras gitu bahkan ya, terus bawa penanak nasi yang kecil gitu, karena dia tidak bisa makan, misalnya kalau di Eropa tidak bisa makan pasta, tidak bisa makan keju, karena ya lidahnya tidak bisa beradaptasi dan dia mengalami culture shock itu gitu ya. Itu juga bagian daripada culture shock karena meskipun ternyata yang kita pelajari dari poin culture shock ini bahwa ternyata meskipun raganya berpindah gitu ya, mengalami mobilitas fisiknya, tapi pola hidupnya enggak gitu. Pola hidupnya masih mengikuti tata hidup, pola hidup, cara hidup atau gaya hidup yang dia terapkan di negara atau di rumah ataupun di negara asalnya, di kebiasaan sehari-harinya seperti itu. Dan itu juga berkaitan dengan tipologi of tourist ya. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan gitu bahwa culture shock itu salah, enggak gitu, tidak bisa seperti itu gitu, bahwa ya ada gitu, dan kita tidak boleh menutup mata bahwa ada tipe-tipe turis yang memang tidak bisa beradaptasi dan selalu mengalami culture shock ketika berkunjung ke sebuah destinasi. Begitu.
Dan ada juga yang dia tingkat adaptasinya tinggi sehingga tidak pernah mengalami culture shock. Dan kita sering membahas di kelas juga bahwa ada turis-turis yang want to live like locals gitu ya. Mereka itu juga bagian daripada mereka mobilitasnya full lah gitu ibaratnya. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silahkan, Kal. Baik, jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, ya bisa. Jadi saya ingin bertanya, saya baru dapat pemikiran nih dari materi yang dipaparkan sebelumnya oleh Ibu tentang mobilitas, bahwa ternyata mobilitas itu tidak hanya terjadi dengan raga kita gitu. Misalnya kita berwisata gitu, raga kita itu bukan cuma satu komponen yang terjadi mobilitasnya gitu, tapi pikiran kita juga gitu. Nah, mungkin ini ada sedikit kontras juga dengan salah satu pernyataan yang disampaikan Ibu sebelumnya di pertanyaan culture shock, yang Ibu menggambarkan kalau ada orang yang melakukan mobilitas raganya raganya itu melakukan mobilitas tapi pikirannya itu belum bisa beradaptasi gitu. Nah, ini saya ingin bertanya, bagaimana jika kalau dibalikan gitu, misalnya raganya belum melakukan mobilitas tapi pikirannya itu sudah melakukan mobilitas. Nah, ini saya tertarik nih dengan jawaban Ibu. Apakah menurut Ibu dengan orang melakukan mobilitas dengan pikiran itu, misalnya dia memiliki imaji gitu, misalnya dia menonton suatu video, melihat suatu gambar, tervisualisasi suatu tempat wisata gitu. Apakah hal tersebut bisa dia katakan juga kegiatan pariwisata gitu dengan adanya mobilitas itu? Dan mungkin ini sedikit menyenggol juga konsep virtual tourism ya, yang mungkin cukup kontroversial. Jadi seperti itu pertanyaan saya. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya ya, bagus sekali ya. Jadi tadi ini mencoba mengkontraskan antara case yang culture shock tadi yang ternyata raganya itu berpindah tapi pola hidupnya, mentalnya enggak gitu. Dan ini mengkontraskan dengan yang ide, bayangan itu berpindah tapi raganya tidak gitu. Dan ya ini juga terjadi in the current situation ya, bahwa virtual tourism ini juga di masa pandemi sangat heboh, sangat banyak peminatnya. Itu juga bagian daripada bagaimana ternyata fisiknya nggak pindah, tapi bayangan kita terkait destinasi itu muncul gitu, ada gitu. Bayangan-bayangan kita terhadap destinasi pindah juga. Ide kita, imaji kita itu juga berpindah karena adanya virtual tourism ini. Dan ya kontroversial jelas gitu, karena apakah ini termasuk pariwisata? Kalau dilihat dari segi mobilitas, iya, karena kita sudah bayangan kita, diri kita walaupun itu hanya tidak fisik ya, tapi kita sudah saat itu pindah gitu, karena kita melihat video secara virtual, tahu beberapa tempat yang lain meskipun itu secara virtual, itu termasuk dalam tourism dan itu masuk dalam mobilitas. Dan meskipun saat ini juga banyak saya rasa kontroversial, enggak deh itu nggak bisa dibilang tidak masuk dalam definisi pariwisata, katakanlah seperti itu. Tapi ini sebagai pariwisata alternatif gitu. Saya rasa ini sebagai pariwisata alternatif dan kaitannya juga dengan imaginative tour atau imaginative travel yang juga sepertinya saya sudah pernah membahas gitu, bahwa branding, promosi sebuah destinasi yang itu tersebar di seluruh negara itu juga dikonsumsi oleh orang-orang bahkan sebelum mereka melakukan perjalanan. Dan saya rasa itu juga bagian daripada mobilitas gitu, dan meskipun raganya belum berpindah itu tadi. Begitu ya. Baik, terima kasih atas 3 pertanyaan yang luar biasa. Selanjutnya kita akan coba, saya ingin tahu sejauh mana sih teman-teman memahami materi yang kita bahas hari ini terkait dengan mobilitas dalam pariwisata. Saya punya kuis, tidak banyak, 5 pertanyaan saja. Nah, nanti silakan diikuti ya. Saya attach klasik. Oke. Silahkan siapkan device.
Dan ini dia. Jadi silahkan buka kahoot.it, kemudian masukkan game pin ini. Dalam kuis di Kahoot ini nanti yang poinnya akan didapatkan bagi yang menjawab benar dan yang tercepat, ya. Jadi tidak hanya benar, tapi juga siapa cepat dia yang menang gitu. Baik, Bu. Oke, ada 10, kita mulai ya. Tuh, ya kan 10, oh ya 11 deng. Oke, 11 sudah masuk, kita mulai. Yang memainkan peran dalam mobilitas benda dalam pariwisata. Oke, wow, keren, bener semua nih ya. Oke, Mbak Delia, wah, skornya tertinggi. Next. Volunteerism. Oke, ada 8 jawaban benar. Oke, terima kasih. Next. Oke, sekarang ada M. Surya yang berada di level teratas, di tingkat teratas. Next. Mobilitas turis ke destinasi tidak berakhir dengan berakhirnya trip, namun berlanjut. Oke, ya, melakukan komunikasi dengan kontak selama di tempat wisata. Ya, siapa nih ya? Oh, masih. Next ya. 2 lagi. Mobilitas dalam pariwisata juga terjadi pada ya, HRM-nya. SDM-nya juga ikut berpindah, tidak hanya turisnya, juga kadang mereka juga mengalami mobilitas ya, perpindahan dari satu company ke company yang lain. Oke, masih. Next, satu lagi, branding sebuah destinasi. Hanya ada 2 jawaban aja. Kira-kira benar atau salah ya? Yes, so it's false. Next. Ya, siapa pemenangnya kira-kira? Weh, juara 3, juara 2, dan Kalva, ye. Baik, ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas partisipasinya dalam kuis yang 5 soal ini ya, 5 soal ini aja nih. Jadi hanya untuk ngetes nih seberapa jauh pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Baik, saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman sudah join pada kelas pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, tidak hanya saat ini tapi juga di kehidupan selanjutnya saat teman-teman sudah bekerja gitu ya. Oke, semoga selalu sehat, selamat siang, dan terima kasih. Minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang lain. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.
Teman-teman dan Bapak Ibu, itu tadi adalah cuplikan dari sesi mata kuliah Sosiologi Pariwisata yang saya ampu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.